Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta Matsama MTS Wahid Hasim Kapuran tahun pelajaran 2021-2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kesetaraan gender dan anti diskriminasi. Sebelum menjelaskan materi tersebut, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lailatul Fauziah, biasa disapa dengan Bu Laila. Tanggal lahir Ponorogo 23 September 1984. Alamat saya di Desa Kapuran, Badekan, Ponorogo. Nomor HP 081332508441. Pendidikan mulai dari MI Sabil Mutakin Kapuran, kemudian MTS Wahid Hasim Kapuran, kemudian melanjutkan di Ponpes Al Islam Ponorogo, dan kemudian IAIN Sunan Ampel Surabaya. Baiklah, silahkan menyimak materi kita pada hari ini. Kesetaraan gender dan anti diskriminasi. Kesetaraan dalam semua segi kehidupan, laki-laki dan perempuan dapat berperan bersama-sama dan setara. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan kemampuan intelijensinya masing-masing. Kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati. Tujuan dari kesetaraan gender yaitu agar tiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat, tidak hanya dalam bidang politik, di tempat kerja, pendidikan, atau bidang yang terkait dengan kebijakan tertentu. Kesetaraan gender dalam perspektif Islam. Di dalam agama Islam memandang bahwa perempuan sebagai makhluk yang mulia dan terhormat, makhluk yang memiliki berbagai hak di samping kewajiban. Dalam Islam juga mengharamkan perbudakan dan berbuat aniaya terhadap perempuan. Islam memandang sama antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kemanusiaannya, seperti dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian dalam Islam juga menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama yang tertuang dalam Quran Surat At-Taubah ayat 71. Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam memberikan kedudukan yang tinggi kepada perempuan setara dengan kedudukan yang diberikan kepada laki-laki. Kesetaraan ini bukan berarti menjadikan perempuan sama persis dengan laki-laki dalam segala hal. Tentunya ada batasan-batasan tertentu yang membedakan wanita dengan pria. Setara tidak berarti sama. Misalnya, dalam soal waris ada 2:1, yaitu 2 bagian laki-laki dan 1 bagian perempuan. Dalam soal saksi 1:2, yaitu 1 saksi laki-laki itu sebanding dengan 2 saksi perempuan. Kemudian dalam akikah misalnya 2 untuk hewan kurban bagi laki-laki dan 1 untuk perempuan. Kemudian dalam Islam menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki dalam kesempatan beramal. Al-Quran sudah menegaskan bahwa siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, Allah akan memberi balasan yang sepadan dengan apa yang dikerjakannya. Sebagaimana dalam firman Allah surat An-Nahl ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim.
Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai anti diskriminasi. Diskriminasi adalah suatu sikap, perilaku, dan tindakan yang tidak adil atau tidak seimbang yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya. Diskriminasi disebabkan karena kecenderungan sikap manusia yang lebih suka membeda-bedakan yang lainnya. Diskriminasi ada dua, yaitu diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung. Diskriminasi langsung yaitu perlakuan tidak adil seperti perbedaan nyata atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, dan lain-lain. Diskriminasi tidak langsung yaitu peraturan dan praktek yang tampak netral namun pada prakteknya menimbulkan kerugian terutama terhadap mereka dari jenis kelamin, ras, warna kulit, atau alasan lain yang dilarang. Anti diskriminasi dalam pandangan Islam seperti yang tertera di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Anti diskriminasi adalah perlawanan atau pelarangan pada tindakan yang merujuk pada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu seperti anti diskriminasi suku, agama, ras, kondisi fisik, atau karakteristik lain. Bagaimana cara menghindari sifat diskriminasi? Salah satunya yang pertama yaitu dengan gemar bersilaturahmi agar saling mengenal dan tolong menolong. Yang kedua, menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan agar saling bergotong royong. Yang ketiga, bersikap toleransi terhadap sesama umat beragama dan tidak memaksakan keyakinan agama terhadap orang lain. Yang keempat, membiasakan diri menghindari sifat-sifat yang saling merendahkan, mencela, berprasangka jelek, mencari kejelekan orang lain, saling memuji. Yang kelima, selalu beribadah kepada Allah dan selalu mencari ilmu agama agar berwawasan luas. Berikut ini adalah contoh-contoh kegiatan di madrasah yang dimana di madrasah kita MTS Wahid Hasim tidak ada diskriminasi atau kita sudah menerapkan anti diskriminasi baik dalam hak ataupun kewajiban antar siswa dan siswi, semuanya adalah sama. Seperti dalam pelaksanaan kegiatan harian, kemudian di ekstrakurikuler, kemudian ketika memperlakukan di kelas dan sebagainya. Sehingga apa yang kita lakukan bagi seluruh siswa dan siswi adalah sama, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini agar siswa dan siswi mempunyai tanggung jawab dan hak yang sama dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dengan baik. Demikian tadi materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat diterima dengan baik. Banyak kesalahan, mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.